Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara-alun, ini di hadapan kita ada dua herbisida yang katanya spesialis untuk rumput, teki, lulangan, sambo, dan saudara-saudaranya. Nah, keduanya ini memang memiliki sasaran yang sama, namun ditempatkan pada lokasi yang berbeda, artinya digunakan pada kondisi yang berbeda. Dan sedulurku, untuk hari ini mari kita cek sama-sama manfaat daripada kedua herbisida ini serta kita perhatikan hasil daripada uji coba kami sementara saat ini. Baik saudara-alun dan sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, saudara-alun, kita ketahui bahwa rumput jenis ini, lulangan, sambo, dan sebagainya, ini adalah rumput yang sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, dia ini jenis rumput ini, jenis gulma ini, paraquat sudah tidak lagi kuat, kemudian glifosat sudah tidak lagi menunjukkan martabatnya. Nah, pertama sekali untuk herbisida rumpas ini kita bahas pelan-pelan saja. Silakan dikomentari jika salah, silakan diperbaiki juga, dan silakan di subscribe jika Anda berkenan. Nah, rumpas ini adalah herbisida, dia ini kontak dan sistemik, namun ini adalah herbisida selektif. Dan penggunaan rumpas ini biasanya dipergunakan untuk gulma purna tumbuh, bukan gulma dewasa seperti ini. Maka untuk percobaan penggunaan rumpas ini sudah kita semprotkan di bahagian parit kita yang ini. Sudah 2 hari kita lakukan penyemprotan. Hari ini sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda penghambatan pertumbuhan dari gulma-gulma teki yang ada di parit kita ini. Nah, untuk rumpas ini sendiri adalah herbisida yang berbahan aktif seperti ini, Phenoxaprop P etil 110 gram per liter. Nah, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya herbisida rumpas ini juga sebenarnya bisa dipergunakan untuk pengendalian gulma di tanaman padi sawah. Kenapa? Karena jika kita lihat dari bahan aktifnya, ini adalah bahan aktif yang sama dengan herbisida yang sering kami pergunakan untuk tanaman padi, yaitu herbisida nugras. Hanya saja jumlah kandungan bahan aktif yang ada di dalam rumpas ini 2 kali lipat dari jumlah kandungan bahan aktif yang ada di dalam herbisida nugras. Maka untuk penggunaannya pada tanaman padi, menurut kami dosisnya bisa dipergunakan setengah daripada dosis daripada herbisida nugras. Dan di sini pun tertulis bahwa rumpas ini memang bisa untuk padi sawah. Nah, selain untuk padi sawah juga bisa untuk tebu, nanas, mentimun, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau, cabai juga bisa, kemudian bawang merah juga bisa. Ini sudah kita lakukan percobaan. Penyemprotannya dilakukan 2 hari yang lalu dengan dosis 2 tutup botol untuk 1 tangki penyemprotan. Hasil sementaranya menurut kami ini mulai menunjukkan tanda-tanda penghambatan pertumbuhan pada si gulma itu sendiri. Dan diinformasikan bahwa penggunaan rumpas ini akan benar-benar terlihat nyata ketika sudah berusia 5 hari setelah kita lakukan penyemprotan. Nanti kita lihat sendiri hasilnya. Dan karena rumpas ini selektif dan dia terfokus untuk pengendalian gulma teki-tekian berdaun sempit seperti itu, maka kemarin ketika kita lakukan penyemprotan ini satu pohon ini kita coba siram dia menggunakan rumpas, dan sejauh ini memang tidak ada efek-efek negatif yang terlihat. Daunnya masih seperti yang lainnya, tidak ada tanda-tanda mengalami sedikit gejala stres karena efek daripada kita lakukan penyiraman menggunakan si rumpas ini. Dan kemudian sedulurku, untuk yang kedua ini Fonium. Fonium ini adalah herbisida dengan bahan aktif amonium glufosinat. Nah, ini berbeda dengan glifosat. Dan untuk Fonium atau
herbisida amonium glifosinat ini adalah herbisida yang non selektif, maka penggunaannya untuk tanaman budidaya seperti penyemprotan di parit ini menjadi sedikit berbahaya dan sangat tidak direkomendasikan. Namun jika nanti gulma-gulma ini ternyata tidak bisa dikendalikan oleh rumpas secara tuntas, fonium ini atau amonium glifosinat ini coba kita aplikasikan pada beberapa parit terlebih dahulu untuk kemudian dapat memantau bagaimana reaksi yang terjadi. Dan untuk percobaan pertamanya lur, ini fonium ini kita semprotkan kemarin, artinya ini baru berjalan 1 kali 24 jam. Terlihatlah seperti ini, gulma-gulma membandel seperti ini mulai mati. Dan biar lebih jelas kita perhatikan di bagian sini. Nah, ini baru 1 kali 24 jam kita lakukan penyemprotannya, sudah mulai terlihat adanya tanda-tanda kematian pada si sambo luar biasa ini. Kenapa begitu cepat terlihat? Karena fonium ini atau herbisida amonium glifosinat ini juga bekerja secara kontak dan sistemik. Namun untuk tingkat kematian yang lebih sempurna, bahkan katanya dia ini bisa membunuh lulangan sambo sampai akar-akarnya, itu akan terlihat ketika sudah berlalu sekitar 1 mingguan. Nanti kita lihat sendiri, dan ini adalah penyemprotan pertama kami, penyemprotan pengujian menggunakan kemarin 1 tangki penyemprotan yang kita semprotkan di sekeliling areal kita. Nah, di sana juga sudah terlihat menguning, memang bagus sekali. Namun untuk penggunaan yang terlalu berdekatan dengan tanaman budidaya seperti ini tidak direkomendasikan. Dan nanti untuk menjawab apakah efeknya terlalu negatif untuk tanaman budidaya kita, seperti kita sampaikan tadi, ini coba kita lakukan penyemprotan pada beberapa parit saja. Maka begitu juga untuk rumpas ini, untuk dapat membuktikannya seberapa efek negatif dan efek positifnya jika dipergunakan untuk tanaman padi, ini juga akan kita lakukan penyemprotannya. Dan kita tunggu dulu momen waktu yang tepat, kondisi terbaik agar dapat kita lakukan penyemprotan si herbisida rumpasnya. Oleh karenanya bagi sedulur dan saudara alun yang belum mengikuti kami, yang belum subscribe kami, silakan sekali lagi kami mohon jika berkenan di subscribe dan diikuti terus perkembangan di channel kami. Karena kita akan terus melakukan hal-hal seperti ini untuk menjawab beberapa tantangan-tantangan kita pada saat melakukan tahapan budidaya apapun yang sedang kita kerjakan. Maka kemudian begitu juga dulurku, ada yang menyarankan agar penggunaan salah satu daripada 2 herbisida ini digabungkan juga dengan herbisida glifosat misalkan, untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kenapa? Karena kedua herbisida ini adalah spesialis untuk rumput teki dan daun sempit seperti ini. Maka jika pada lahan kita juga terdapat gulma berdaun lebar, maka disarankan, direkomendasikan agar penggunaannya dicampur juga dengan glifosat ataupun paraquatnya, agar pekerjaan kita bisa sekaligus mampu mengatasi seluruh gulma yang ada di lahan budidaya kita. Nah, biar lebih lanjut nanti sesuai dengan proses perjalanannya, coba kita tes juga, coba kita aplikasikan juga. Dan sedulurku, mungkin untuk hari ini demikian saja yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf tangan kami terlalu jorok karena ini barusan kita selesai beraktivitas di lahan tua kita di bawah sana. Nah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali pada video kami yang selanjutnya. Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.